untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya Engkau pada saat ini menolong kami untuk diberikan kemampuan untuk bisa mendengar lebih baik dan diberikan hikmat bijaksana untuk bisa mengerti akan firman Tuhan yang memang kami butuhkan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, ancaman yang kami hadapi saat kami hidup. Berkati saya Kak Wahyu akan me- membawakan firman-Mu, kiranya Engkau tolong pada saat menyampaikan, Engkau sendiri akan memberkati dan urapi dia sehingga jika boleh menyampaikan apa yang Kau mau Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, buka hati kami dengan kasih-Mu sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan mampu melaksanakan firman-Mu dengan tujuan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eli. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa, sorry, eh, Tuhan yang memelihara di tengah ancaman ya. Kita sudah tadi dibacakan oleh Bu Martini di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kesempatan di rumah, Bapak Ibu bisa baca di dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 35. Di sana sangat jelas menunjukkan tentang peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Kalau Bapak Ibu juga punya waktu luang ya, bisa mempelajari baca-baca kisah para rasul dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-28. Karena kisah para rasul ini salah satu kitab yang memuat ada begitu banyak tentang sejarah gereja ya, sejarah gereja yang ada di Asia dan juga bahkan di Eropa Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat kalau saya menyelidiki di dalam Alkitab, itu berbicara tentang pemeliharaan, memelihara, menyertai. Di situ bukan hanya satu maksud bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan eh, senantiasa eh, Dia membuat semua apa yang kita lakukan itu sukses. Tetapi Tuhan juga memelihara dan juga Dia menyertai di dalam keadaan kita suka maupun duka, Tuhan selalu ada. Di situ di dalam Alkitab memelihara itu memiliki arti bahwa seperti seorang ayah yang memelihara anaknya, ya. Ada satu kedekatan antara relasi antara anak dan ayah atau dengan ibunya. Dan juga kalau menyertai di situ seperti seorang teman, ya, di mana seorang teman yang selalu bersama-sama ketika di dalam suka maupun duka dia selalu hadir. Nah, dan di sini ya, bukan hanya hadir dan berjalan bersama, tetapi juga memenuhi semua kebutuhan umatnya. Itu yang dimaksudkan dengan yang memelihara dan menyertai yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, saya mau tekankan di sini, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan hanya Tuhan hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita, tak kala kita senang ataupun sedih. Tetapi di sini juga Tuhan hadir untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Ketika kita susah, kita dihiburkan. Ketika kita merasa terancam, kita merasa ada kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya sedikit mereview kembali ya. Ketika membahas tentang tema Tuhan yang memelihara di tengah ancaman, kita melihat kisah pertama di dalam Alkitab. Di situ ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, di mana ketiga orang ini adalah eh, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan ya, dan juga mereka yang mengummukakan tentang kebenaran, tetapi sebaliknya ya, di dalam kehidupan mereka malah mereka dilemparkan di perapian yang menyala-nyala. Tetapi kita melihat keadaan mereka itu dilindungi Tuhan dan Tuhan memelihara mereka. Bahkan Nebukadnezar pun terkejut ketika mereka tidak hangus terbakar. Itu menandakan bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang percaya, yang dekat, yang terus menyuarakan tentang kebenaran. Kemudian kita lihat di dalam kisah Yusuf dan saudaranya. Ketika Yusuf, ya, saudaranya itu ingin membunuh Yusuf, menjebloskan Yusuf ke dalam sumur, dan bahkan menjual Yusuf. Namun di situ kita melihat, kalau tidak salah, ada 3 kali kata Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf.
Ya, penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf itu bukan hanya enak-enak aja, tetapi juga ada di situasi-situasi sulit. Tuhan menyertai Yusuf, Bapak Ibu, sehingga Yusuf itu bisa menjadi orang yang dipercayakan oleh Firaun untuk memerintah di Mesir saat itu. Kemudian di toko yang ketiga kita melihat Paulus, di mana di situ Paulus di dalam pelayanannya Paulus ya dari Kisah Para Rasul pasal 13 sampai di pasal 28 kita melihat penyertaan Tuhan selalu nyata bagi Paulus, di mana Paulus ketika dia difitnah, dia dirajam pakai batu, dia tidak mati Bapak Ibu. Ya, tapi dia bisa lepas dari siksaan itu karena apa? Karena Tuhan menyertai Paulus sendiri. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ya, pasti semua kita di sini pernah merasakan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu ingat-ingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan apa dan bagaimana yang Bapak Ibu alami, baik waktu masih muda atau ketika pertama-tama menikah dan bahkan menjadi pertama kali menjadi seorang eh, bapak atau ibu dan bahkan sampai hari ini. Coba Bapak Ibu flashback ya, ingat-ingat kembali penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang bagaimana yang Bapak Ibu alami. Saya percaya semua di sini pasti sudah mengalami akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 23 ini, di situ terjadi satu kerusuhan, kericuan, ya. Di situ bukan berbicara tentang masalah karena Paulus eh, menghina adat istiadat, menghina budaya, bukan, dan juga menghina hukum Taurat, bukan. Tetapi kita melihat di sini bahwa permasalahan yang terjadi adalah politik agama, politik kekuasaan, kepentingan kelompok-kelompok tertentu ingin menguasai, ya, sehingga ada sekelompok orang Yahudi itu menuduh Paulus menghina hukum Musa, menghina adat istiadat, ya. Sehingga Paulus ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, ya dari pasal 20 sampai di dalam pasal 26, Mahkamah Agama, ya, konstitusi saat itu tidak menemukan permasalahan Paulus. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ya. Jadi Paulus ini memiliki kesamaan seperti apa yang dialami oleh Yesus. Ya, kita lihat Yesus kan tidak ada tuduhan yang jelas ya, yang yang tertuduh kepada Yesus. Seperti Paulus Bapak Ibu, tidak ada satu tuduhan yang konkret yang harus mengharuskan Paulus untuk dihukum mati ataupun dipenjara, tidak ada Bapak Ibu, ya. Bahkan di dalam pasal 23, 24 di situ kepala batalion atau kepala perwira tidak menemukan secara logika bahwa kasus Paulus ini adalah harus mengharuskan dia untuk dipenjara. Nanti Bapak Ibu, PR bagi Bapak Ibu untuk lihat di Alkitab ya, baca. Tidak ada permasalahan yang konkret ya yang menjadi alasan sehingga Paulus tidak diharuskan untuk masuk penjara. Tidak ada Bapak Ibu. Ini cuma sebuah opini ya. Jadi ada kelompok-kelompok orang yang mengiring opini tertentu agar Paulus ini dimasukkan di penjara sehingga dia pun dihukum mati Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat di dalam teks tadi yang sudah dibacakan Bu Martini ya, dan bahkan di ayat sebelumnya di situ orang-orang Yahudi sudah mengikat diri. Mereka di situ dituliskan dalam Alkitab kurang lebih ada 40 orang yang sudah bernasar ya. Jadi orang-orang Yahudi kalau mereka sudah bernasar ya begitu ya, itu harus dilakukan Bapak Ibu. Mereka harus melakukan ketika mereka bilang A, itu harus mereka lakukan A. Mereka ingin membunuh Paulus di situ. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama di di slide-slide selanjutnya Bapak Ibu. Tetapi salah satu hal pemicu dari penangkapan Rasul Paulus sejak awal itu adalah politik agama, adalah kepentingan sekelompok orang untuk menguasai sebuah daerah, sebuah wilayah mereka, Bapak Ibu. Nah, coba kita ingat-ingat saat ini juga negara kita pun terjadi yang namanya politik, ya, politik yang tidak sehat begitu ya.
yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok orang yang ingin menguasai negara ini sehingga mereka ada provokator gitu ya. Mereka membuat isu-isu yang lain, ada buzzer-buzzer yang mengiring-mengiring opini tentang si A, si B sehingga kegaduhan yang terjadi. Ternyata di Alkitab juga sudah tercatat tentang hal itu. Wah, luar biasa ya. Ternyata sejarah juga telah menuliskan tentang politik yang terjadi di Alkitab dan juga di dunia saat ini. Bapak Ibu, pertama kita melihat di sini strategi untuk membunuh Paulus. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ orang-orang Yahudi, sekelompok orang Yahudi itu sudah membuat strategi untuk membunuh Paulus. Kenapa mereka ingin membunuh Paulus? Karena di situ kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, pasal 16. Di situ Injil sudah semakin tersebar, ya. Injil tentang Yesus Kristus itu sudah semakin tersebar sehingga sudah banyak orang yang percaya ya kepada Kristus sendiri. Nah, dan di sini strategi dari orang-orang Yahudi Yahudi ini ya, mereka memiliki sasaran utama yaitu para imam kepala dan para tua-tua. Mereka hasut para imam dan kepala dan tua-tua untuk yuk sama-sama kita harus menangkap Paulus karena Paulus ini mau membuat satu kegaduhan gitu ya. Kemudian tujuan mereka selanjutnya adalah Mahkamah Agama ya. Karena Mahkamah Agama ini adalah salah satu instansi gitu ya yang memfasilitasi untuk satu peradilan ya yang terjadi di sana. Dan di situ mereka sasaran utama adalah Mahkamah Agama untuk menghadirkan Paulus. Tetapi sebenarnya sebelum Paulus datang di Mahkamah Agama, 40 orang tadi itu sudah mencekal Paulus di jalan. Sehingga mereka tuh ingin menghadang dia dan juga ingin membunuh Paulus sebelum Paulus tiba di Mahkamah Agama. Dan sasaran mereka yang ketiga adalah siapa? Yaitu adalah batalion. Kenapa batalion yang menjadi sasaran mereka? Karena batalion itu memiliki kuasa, Bapak Ibu, untuk mengeluarkan tahanan dari penjara. Jadi sebelum pergi ke Mahkamah Agama, sebelum sidang, jadi kepala batalion ini dia punya kewenangan untuk mengeluarkan SOP, mengeluarkan peraturan bahwa oh tahanan ini bisa keluar. Jadi itulah satu strategi untuk membunuh Paulus. Pertama mereka berunding, mereka pergi kepada para imam-imam kepala, tua-tua, kemudian mereka tuh pergi ke Mahkamah Agama supaya menuliskan surat agar kepala batalion bisa mengeluarkan Paulus. Tetapi satu hal yang sangat menarik dari kisah ini, ya, kalau dalam bahasa Jawa Gusti boten boten sare gitu ya. Tuhan tidak tidur ya. Tuhan tidak tidur ketika melihat perbuatan dari orang-orang ini yang jahat ya. Maka di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19 di situ Tuhan mengirim pertolongan ya. Di satu situasi yang sulit Tuhan mengirimkan pertolongan kepada Paulus. Yaitu di situ Tuhan mengirim keponakan Paulus ya. Ketika orang-orang Yahudi sedang bersekongkol membicarakan tentang persengkokolan mereka untuk membunuh Paulus, di situ ternyata ponakannya Paulus itu dengar Bapak Ibu, ya. Ponakan Paulus ini adalah anak dari saudara perempuannya Paulus. Di situ Alkitab mencatat seperti itu. Sehingga ketika dia mendengar, dia pergi menemui Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Nah, ketika dia bertemu dengan Paulus, dia menceritakan tentang semua yang mereka ingin lakukan terhadap diri Paulus. Dan kemudian Paulus pun meminta untuk seorang pewira memanggil kepala batalion untuk bertemu dengan ponakan Paulus ini. Dan terjadi satu perbincangan di sana. Akhirnya Bapak Ibu, kepala batalion ini melindungi Paulus. Dan akhirnya kegagalan rencana orang-orang Yahudi itu untuk membunuh Paulus ya. Akhirnya di situ kepala batalion memerintah untuk prajuritnya dia gitu ya. Di dalam ayat 23 Alkitab mengatakan bahwa kemudian kepala batalion memanggil dua orang perwira dan berkata kepada mereka, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea
beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Jadi di situ ada ratusan Bapak Ibu ya, orang yang ingin melindungi Rasul Paulus. Kita melihat penyertaan Tuhan selalu ada kepada setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Kepada setiap orang yang berkobar-kobar, ingin melayani Tuhan, ingin menyerukan kebenaran. Kita melihat Rasul Paulus ini salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan. Semangat pelayanan misinya dia, ya, dia itu menjadi panutan. Tadi ketika Ibu Martini berdoa, Ibu Martini mengatakan biarlah Kak Yemima menjadi panutan bagi para remaja. Bapak Ibu, panutan itu salah satu eh, salah satu identitas yang diberikan karena dia itu berpengaruh begitu ya. Dan begitu pula juga dengan Rasul Paulus, dia menjadi panutan bagi setiap orang-orang Kristen ketika dia memberitakan Injil, menjadi satu role model bagi dunia misi. Karena semangat misi Paulus yang tidak pernah padam, tidak pernah lelah, tidak pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan ketika dia menjalankan misi Tuhan. Kenapa Rasul Paulus dia tidak pernah bersungut-sungut? Kita melihat kembali. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang memanggil dia untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, ketika Tuhan yang memanggil kita, pasti Tuhan juga akan memampukan kita, memelihara kita, dan juga menguatkan kita ketika kita berada di satu situasi yang sulit. Ketika saya masuk sekolah teologi, Bapak Ibu, salah satu pegangan saya kata-kata tadi. Ketika Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan juga yang akan memampukan. Kalau kita menarik dalam kehidupan kita, ketika Tuhan yang memulai rumah tangga, memulai usaha, memulai satu relasi, pasti Tuhan juga yang memeliharanya sampai akhir. Sampai Tuhan bilang, sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Dan kita melihat di dalam kisah Paulus ini, Tuhan itu menghadirkan ponakan Paulus dan kepala batalion. Untuk apa? Untuk melindungi Paulus dari komplotan-komplotan orang yang jahat. Begitu ya. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang memang betul-betul terpanggil dan mau melayani Tuhan. Yang saya mau katakan begini, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan memang tidak selalu kita merasa enak. Ya, seperti satu lagu, tak selalu Tuhan menjawab doa dan tak selalu juga jalan selalu rata, langit selalu biru. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita mengalami badai, selalu pasti langit pasti jadi hitam, hujan, jalan jalan yang kita lalui tidak selamanya mulus, pasti ada jalan-jalan yang berlubang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan saya mau tekankan tidak hanya di hal-hal yang enak-enak aja, tetapi di hal-hal yang nggak enak pun penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang dekat dan mau percaya kepada Dia. Bapak Ibu, saya ketika saya menonton film Life of Pi ya, film ini menceritakan tentang sekeluarga yang ada di India ya. Pemuda ini bernama Pai ya, dan juga dia punya peliharaan harimau di situ Bapak Ibu. Eh, dia ini Bapak Ibu ketika mereka mengalami ekonomi yang sangat sulit di India saat itu ya, mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi ke Kanada. Dan sebenarnya si Pai ini yang pemuda itu dia tidak setuju untuk pindah ke sana. Tetapi karena ekonomi yang sulit terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke luar daerah Bapak Ibu. Dan ketika mereka sedang naik di kapal, ya kapal berlayar. Nah, di dalam kapal itu ada begitu banyak hewan peliharaan dari papanya Pai ini, ya. Kemudian ketika mereka tiba di satu kota, ya, di satu kota itu, di situ terjadi badai yang sangat hebat, Bapak Ibu, sehingga mengakibatkan mama dan papa dan juga kakak dan juga semua hewan peliharaan dari Pai itu meninggal, ya. Dan hanya Pai ini yang selamat. Nah, ketika Pai ini selamat, dia terdampar di tengah-tengah lautan, Bapak Ibu.
Dan ternyata di dalam perahu yang ditumpangi Pai ini, itu ada seekor singa dan juga ada orang hutan di dalam dan juga beberapa hewan di dalam situ Bapak Ibu. Dan ketika hari berlalu ya, hari berganti hari di situ, dia kelaparan ya. Dia percaya sama Tuhan Bapak Ibu ya, Pai ini, dan juga dia juga waktu itu dia menjadi pribadi yang percaya semua agama-agama Pai ini. Nah, dan seketika itu dia mengalami ancaman di tengah-tengah laut ya, karena dia juga diperhadapkan dengan singa ini Bapak Ibu. Singa ini lapar dan hewan-hewan yang berada di kapal itu saling membunuh satu dengan yang lain, dan bahkan si Pai ini pun pengen rasanya membunuh si singa ini Bapak Ibu. Dan satu waktu akhirnya Pai ini dipimpin Tuhan, dia terdampar di sebuah pulau, dan orang-orang yang ada di Meksiko itu menemukan Pai. Apa yang saya mau katakan di sini bahwa yang awalnya dia itu ragu tentang keberadaan Tuhan karena kondisi sulit yang dia alami. Tetapi ketika dia terdampar di pulau itu di Meksiko, Bapak Ibu, dia percaya bahwa Tuhan itu ada dan penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Walaupun memang dia sempat menjadi ateis, dia tidak percaya, tapi akhirnya Tuhan memelihara Pi ini, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ya, ayat 18 ayat 10 dan juga Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Di situ Paulus mengatakan bahwa sebab aku itu Tuhan menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Jadi salah satu pemicu kenapa Paulus memiliki semangat dan juga percaya akan janji Tuhan karena Tuhan sendiri yang berkata kepada Paulus, "Aku mau menyertai engkau." Bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang yang cinta sama Tuhan. Kemudian di dalam pasalnya yang 23 ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Jadi setelah Kisah Para Rasul pasal 23 ini, Paulus akan pergi ke Roma Bapak Ibu. Dalam konteks dia sebagai tahanan, ya. Tetapi di situ kita melihat bahwa Tuhan memimpin kehidupan pelayanan setiap orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Berada di dalam penjara bukan berarti akhir dari sebuah perjalanan kehidupan. Terkadang kita melihat, waduh, Paulus sudah berada di penjara, waduh, tamatlah sudah. Ketika kita juga nonton film gitu ya, terus ada orang yang ditangkap dan dia berada dalam penjara, waduh, sudah habis, selesai hidupnya. Tetapi berbeda dengan kisah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Ketika mereka berada dalam penjara, penjara bukanlah akhir dari sebuah perjalanan mereka. Tetapi penjara adalah titik awal bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti kenal ya Nelson Mandela ya. Dia adalah dia adalah presiden dari Afrika, Bapak Ibu. Nelson Mandela ini dia pernah ditangkap di penjara selama 27 tahun, Bapak Ibu. Dia disiksa, dia dia disiksa, dihina oleh orang-orang yang di sekitarnya dia karena elit politik gitu ya. Dan juga kepala penjara. Tetapi di sini kita melihat ya, ketika Nelson Mandela ini keluar dari penjara, yang pertama kali dia jumpai adalah siapa? Kepala penjara ya, atau kepala pewira yang ketika dia di dalam penjara dihina, dia disiksa Bapak Ibu. Nelson Mandela ini disiksa. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, orang yang pertama kali dia temui adalah perwira itu. Mungkin perwira itu merasa takut ketika Nelson datang kepada dia. Mungkin dia berpikir bahwa Nelson akan membalas. Tapi Nelson bilang kepada dia seperti ini, Bapak Ibu. Dia mengatakan seperti ini kepada kepala penjara. Seumur hidup aku berjuang dalam melawan diskriminasi. Jangan takut, aku tidak akan membalas kejahatanmu. Wah, betapa luar biasanya seorang Nelson Mandela ini. Dan begitu pula juga dengan Paulus. Ketika Paulus mengalami penganiayaan oleh orang-orang sekitar Paulus, Paulus tidak membalas. Malah Paulus merangkul mereka.
Mungkin saat ini kita mengalami banyak pergumulan. Ya, kita mengalami pergumulan mungkin karena kondisi ekonomi kita yang ya kurang baik, pekerjaan kita mengalami stuck, usaha kita mungkin ada yang nggak jalan, sakit penyakit, ada masalah dalam pekerjaan, di dalam keseharian. Ingatlah bahwa Tuhan itu memelihara umatnya. Tuhan memelihara dan juga menyertai setiap orang-orang yang mau dekat dan mau berseru kepada Tuhan. Sebagai aplikasinya pada malam hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah menyerah walaupun pergumulan itu sangat berat. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin pergumulannya studi, relasi, ke sakit penyakit, ya. Kita merasa bahwa ini adalah ancaman bagi hidup saya. Jangan pernah menyerah, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 sampai dengan pasal 28, Paulus tidak pernah menyerah ketika dia mengalami situasi-situasi yang sangat sulit dalam hidupnya dia. Kemudian yang kedua, hadapilah pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14. Ini jadi ayat hafalan saya. Tuhan akan berperang dengan kamu dan kamu akan diam saja. Satu janji yang pasti bahwa Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kita, melawan pikiran-pikiran kita yang mungkin kekhawatiran-kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan kita, dan kita hanya perlu apa? Diam di bawah kaki Tuhan. Berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan jangan takut, ya. Mungkin kita takut cemas adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu melumpuhkan diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 23 bahwa betapa bahayanya jika politik itu masuk di dalam keagamaan. Pasti akan banyak konflik dan perpecahan. Dan marilah sama-sama kita orang-orang Kristen atau gereja saat ini tidak menjadi orang yang memanipulatif keadaan. Dan salah satu hal yang perlu kita ingat, di tengah-tengah kesulitan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih untuk Bok Sumasram untuk dalam doa. Kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dibukakan pengertian kami tentang pergumulan hidup ini dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada dengan rancangan yang baik, sekalipun kami memang tidak mengerti. Ajar kami sadar Tuhan bersama kami dan kami datang kepadamu karena Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang memenangkan segala sesuatu dan tujuanmu tidak pernah tidak terjangkau. Terima kasih buat firman yang kau sampaikan malam hari ini. Ingatkan kami terus akan penyertaan-Mu. Lengkapi hamba-Mu yang sudah kau pakai menyampaikan firman, semakin dituntun ke arah kemajuan, semakin bisa menjadi saluran berkat dalam menyampaikan firman bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Hati dan pikiran yang dicerahkan, tapi kuatkan kami untuk berani melakukan dengan bersungguh-sungguh dengan kemauan yang teguh firman Tuhan. Sebab hanya dengan mendengar saja tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi Engkau sudah mengajar kami berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Sangat banyak firman yang sudah kami dengar, tapi mungkin sangat sedikit yang kami lakukan. Karena itu apa yang kau harapkan dari kami belum terjangkau. Dan sekarang waktu kami akan pulang, meninggalkan ruangan ini, mohon kiranya roh Tuhan dengan kasih-Mu, anugerah-Mu, menyertai kami menjalani hidup setapak demi setapak sampai kesempurnaan itu datang ketika kami bertemu dengan Tuhan atau pada waktu Tuhan datang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah yang esa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada malam hari ini.